Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja isi dalam kabin Doser Komatsu 155. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau tes atau masuk kerja dan tes unit isi dalam kabinnya 155 itu apa saja dan bagaimana isi dalam kabinnya. Buat kalian yang belum tahu, saksikan terus video saya ini sampai di akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share. Bye bye. Ikutin terus ya sampai di akhir. Terima kasih. Oke, yang pertama langsung saja kita ke panel yang terlebih dahulu ya. Kita hidupkan kontaknya, kita on kan, langsung bunyi tit. Nah, itu salah satu alarmnya ya. Ini langsung muncul yang 3 di sini. Ada baterai, ada apa saja tadi tuh. Sebentar, kita ulang lagi. Thank you. Dia kalau dimatikan tulisannya thank you. Kita hidupkan lagi. Dan ini cepat betul hilang. Nah, ini ada apa level oli air radiator, baterai, sama parking. Nah, penampilannya begini ya guys. Di dalam panelnya ini panel Komatsu 155. Di dalam panel Komatsu 155 apa saja? Yang paling kiri di sini ada temperatur air radiator yang pertama, dan yang ini dia temperatur oli transmisi, karena di sini lambangnya transmisi ya. Diperhatikan teman-teman, ini ada lambang gear dan ini lambang oli, ini lambang suhu. Jadi di sini bacanya temperatur oli transmisi, dan yang di sini fuel. Nah, ini fuel ya teman-teman, atau bahasa Indonesianya solar. Nah, fuel solar. Dan apa saja yang fungsi-fungsi yang di bawah sini nih. Yang ini kita untuk melihat HM, karena di sini posisinya jam. Dan bagaimana cara melihat HM-nya, HM unit ini, kita pencet aja yang F4 ini ya teman-teman ya. Nah, ini tet. Nah, di situ muncul HM-nya berapa? 30.087. Nah, itu HM-nya. HM saat ini. Kalau kita kembalikan, kita pencet lagi. Nah, dia kembali ke jam. Terus di sini yang di tengah ini bisa kita rubah. Di sini muncul semua, nanti ada baterai, ada pressure oli engine, apa segala macam. Caranya merubah ini bagaimana? Nah, kita pencet yang di F2. Nah, ini ya teman-teman ya, kita pencet. Nah, di sini berubah jadi temperatur oli hidrolik, karena ini lambang oli, ini lambang hidrolik, dan di sini lambangnya lambang temperatur. Nah, itu tandanya temperatur oli hidrolik. Fungsinya apa? Untuk mengetahui suhu oli hidrolik itu tadi, suhunya panas atau standar atau bagaimana. Nah, di sini kita lihat di sini ya teman-teman ya. Terus selanjutnya apalagi? Kita pencet lagi. Nah, di sini ada speed, kecepatan. Nanti kalau dia travel, speednya ini naik. Nanti speed berapa kecepatannya dalam 1 jam. Nah, ini ya kan, speednya 0, 5, 10 sampai 15. Karena doser kan nggak laju-laju banget ya. Ini kan nggak sampai 10 kecepatannya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada pressure oli hidrolik. Kenapa dibilang pressure? Karena dia lambangnya begini teman-teman ya. Nah, ini lambang pressure, ini lambang hidrolik, di situ oli. Jadi di sini bahasanya itu tekanan oli hidrolik ya kan. Di sini pressure oli hidrolik. Fungsinya apa? Untuk mengetahui seberapa besar pressure oli hidrolik yang ada di unit kita ini. Oke, lanjut. Kita pencet lagi. Nah, di sini ada pressure oli hidrolik. Nah, ini pressure oli hidroliknya, pressure oli engine, maaf, sorry salah.
Di sini pressure oli engine, gini kan lambang engine, ini ada lambang oli dan ini lambang pressure. Nah, di sini berarti pressernya di sini posisinya low atau masih di merah ya karena engine-nya mati. Oke, kita lanjut lagi, ada apa berikutnya? Nah, di sini lambang baterai. Di sini kalau dia pengisiannya high atau melebihi, dia pasti naik ke merah. Kalau dia pengisiannya apa alternatornya ada bermasalah, dia pengisian baterainya low di merah sini juga. Nah, kalau yang di sini high, di sini terlalu low. Jadi mungkin di alternatornya ada bermasalah. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada di sini RPM, seberapa running putaran engine-nya. Jadi kalau di sini mungkin berapa ribu gitu ya, sampai 20.000. Mungkin kalau yang di merah ini bisa melebihi. Terus ada apa lagi? Nah, ini ada power mode. Nah, lambang power mode itu atau tenaga powernya sama lambangnya seperti sini ya kan. Kalau ini kita lambangnya lagi pakai power mode, berarti kita kencang posisinya ya, lagi pakai yang boros. Cara merubahnya nanti kita bikin video lagi. Nah, ini di posisi power mode seberapa tekanan kuatnya doser ini ya kan. Terus itu lanjut lagi. Nah, di sini ada jam, muncul jam yang sama. Dan yang terakhir kita pencet lagi, kembali lagi. Nah, ke lambang oli transmisi. Kalau saya sih lebih suka stay-nya di sini karena di sini sudah air radiator, di sini suhu air radiator, di sini suhu oli transmisi, dan di sini fuel. Karena yang lebih ini diperhatikan yang ini aja. Nah, ini air radiator, transmisi, dan ini fuel. Baik, itu saja. Dan yang di bawahnya sini, nah ini tadi yang kita bilang power mode. Ini power mode ya kan teman-teman ya. Cara merubahnya ini kita kalau ini sekarang lagi pakai power mode, kita pencet di sini yang nomor 1. Tek. Dia jadi berubah jadi ekonomi. Nah, ekonomi ini jadi standar, dia low, standarnya unit. Kalau kita pakai power mode, nah ini kita pakai yang kuat. Nah, berubah lagi dia jadi P. Dan yang ini untuk settingan handle ya kan, custom. Ini pemakaian memori, ini apa saja yang kita pakai di dalam kontrol panel sini terbaca di sini. Dan ini buzzer cancel. Jadi kalau ada dia bunyi tet itu kita pencet ini teman-teman, bisa suaranya mati, tapi setelah berapa menit kemudian dia hidup lagi karena itu alarm panel ini, entah ada yang overhead atau tekanan olinya kurang atau apa, dia di sini bunyi tet gitu, terus kita pencet yang ini. Nah, ini buzzer cancel namanya, jadi matikan alarm. Terus yang di bawahnya ini untuk AC, ke bawah sedikit ini AC. Nah, ini untuk blowernya, ini untuk blowernya, terus ini suhunya, ini untuk merubah anunya, terus yang ini untuk matikannya. Nah, ini posisi blowernya keluar lewat sebelah mana saja, ini kita pencet. Nah, ini angin blowernya seberapa ke tekanan blowernya. Nah, muncul begini teman-teman. Ini hasilnya saya hidupin. Ini suhunya 18 di sini. Dan itu pakai 1 blower. Nah, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semakin kencang ya teman-teman ya. Mungkin bisa dengar suaranya ya kan. Kita kecilin lagi dan kita matikannya yang ini ya teman-teman, yang kita pencet off. Nah, dan speednya ini maju 1, mundur 1. Cara merubahnya dari sini teman-teman ya. Nah, ini kita pencet naik, set, mundurnya jadi 2 R-nya. Kalau kita pencet lagi, sekali lagi kita pencet yang atas, up, jadi majunya jadi pakai 2. Nah, kalau kita pencet yang mundur, plug, di situ jadi 1. Kita pencet lagi, jadi 1 lagi. Tapi kalau kita sudah running, posisi running, kita pakai posisi mundur 2, maju 2, dia otomatis sudah teman-teman, karena di sini dia otomatis, dia yang pencetannya yang ini. Pencetannya yang ini tadi ya, untuk otomatisnya
dia bisa berubah. Nah ini manual, dia pakai low manual. Nah kalau yang pakai ini automatic. Jadi kalau kita sudah masukkan dua, jadi kalau kita dorong masuk gigi 2, kalau unitnya nggak kuat dia langsung ngoper sendiri ke 1. Nah begitu seterusnya ya. Di sebelah kiri sini biasa ada handle transmisi sama speed. Yang ini handle speed tadi teman-teman ya. Ini speednya, dan ini parkingnya, ini parking brake-nya sebelah kiri. Dan yang di sebelah kanan handle blade-nya ini seperti ini handle blade-nya modelnya. Dan yang ini lock-nya ya, lock-nya untuk handle blade sama ripping. Nah dan di sini handle ripping, ini handle rippingnya seperti ini. Dan ini lock seng rippingnya teman-teman, ini lock seng ripping. Jadi ini bukan AC ya, banyak teman-teman kejadian yang belum tahu, ini diputar dikira AC, ini bukan AC teman-teman ya. Ini locknya ini sesuai gambarnya. Kalau dia posisi di sini dia ngelock, kalau dia posisinya ke arah kanan sini tek gini dia buka. Jadi seng rippingnya sana itu bisa jatuh kalau kita nggak tahu. Nah itu seng rippingnya posisi di tengah dia. Nah kalau itu buat gripping ya kan, yang material keras kita pakai yang tengah ya, kalau yang agak sudah lembek kita cincang, kita pakai yang panjang. Oke, kita lanjut lagi apa yang ada di kanan atas. Nah ini dia, ini tombol wiper pintu sebelah kiri. Ini namanya tombol wiper semua ya, tombol wiper pintu sebelah kiri. Ini depan, yang ini pintu sebelah kanan, dan yang di sini belakang ini high low nya. Jadi dia laju putaran wipernya sama pelannya. Terus lanjut yang di belakangnya sini kita dibikin lotari, ini lotari. Dan yang di sini lampu atas kabin, ini lampu atas kabin. Terus yang di sini ada radio, ini radio komunikasi kita. Dan di dalam sini ini ada fuse, isinya ini fuse atau sekring ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, fuse atau sekring di dalam box dalam sini. Terus kita lanjut ke belakang. Di sini ada timer, ini timer, namanya timer buat tabung grease kita itu. Jadi dia berapa detik sekali dia mompa, itu tabung grease-nya. Dan itu fire suppression atau apa namanya, pemadam otomatis. Itu pemadam otomatisnya ya teman-teman. Dan itu seng ripper, ada seng ripper, ada silinder yang sebelah kiri sini nih, yang ini namanya silinder ripper karena dia berfungsi untuk naik turun rippernya. Dan kalau yang sebelah kanannya ini, yang ini dia namanya till, dia buat buka tutup rippernya. Dan yang ini namanya ripper, ini namanya seng rippernya, ini yang berdiri ini seng ripper sampai ke bawah sana, itu dia teman-teman ini. Dan yang ini hose-nya, sama ini ada hose grease-nya ya teman-teman. Nah itu dia yang di belakang unit. Terus di sebelah kiri sini, di belakang handle transmisi ada gas. Dan ini gasnya seperti ekskavator ya teman-teman ya, yang diputar, dia main putar aja. Ini max-nya, ini siminnya, ini posisi main dia idle. Di sini dia dipakai posisi kerja di maksimalnya. Dan di sini ini ada box, ini ada laci. Nah, laci sini buat nyimpan kertas P2H sama laporan operator ya. Nah itu ya. Terus di sini ada tempat botol. Nah, ada cas-casan ya kalau atau biasanya pemetik api, korek. Nah, bisa juga buat ngecas. Dan ini adalah tabung otomatisnya yang di belakang itu. Caranya kita buka locknya, terus itu dipencet. Jika ada kebakaran dipencet, terus itu dia nyembur. Nah, pemadam otomatisnya nyembur, matikan api itu tadi teman-teman ya. Nah begitu caranya, ditarik locknya baru dipencet. Oke lanjut.
Dan satu lagi yang di belakang sebelah kanan sini nih, dekat panel ini sebenarnya tempatnya bukan di sini ya, karena nggak ada tempat atau bracketnya patah, jadi dipindah ke sebelah sini. Dan ini adalah box kulkas di dalam sini. Nah, jadi kalau yang teman-teman pakai AC, di sini bisa nyimpan minuman dingin, biar minumannya bisa dingin disimpan di dalam sini, di belakang jok posisinya ya. Di belakang jok ada apa? Ada tempat-tempat helm. Nah, ini dia. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar seputaran isi dalam. Nah, yang ini tadi lupa kak teman-temannya. Kalau ini dia lampu. Ini lampu depan, ini lampu belakang. Nah, itu fungsinya lampu. Sama yang di atas kabin ini tadi lampu di atas juga. Jadi ada 3 switch lampu, yang ini AC, yang ini kontrolnya, sama kalau ini dispatchnya. Ini lokasi kita kerja. Nah, di mana unit kita sekarang nih? Unit kita sekarang di sini posisinya. Jadi bisa diketahui di mana-mana posisi unit kita sekarang. Bisa dilihat lewat alat ini. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.